Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya berharap kita ada dalam damai sejahtera. Karena berapa bulan belakangan ini damai sejahtera kita dicuri. Berusaha dicuri oleh si jahat. Kita dicuri kenapa? Karena penebaran roh ketakutan melanda bukan cuma di Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia. Dan iblis bekerja dengan luar biasa karena dia tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Sehingga dia berusaha untuk menggapai, untuk menjala seluruh jiwa kita. Mau kita taat, mau kita sadar, apalagi yang enggak, dia mau kita semua digiring masuk ke dalam lautan api. Dan itu adalah agenda dia untuk apa? Untuk melakukan balas dendam. Ketika dia diusir dari surga dan dia cemburu dengan manusia karena Tuhan lebih mengasihi manusia. Di situ dia menyimpan dendam. Dan saat ini adalah saat di mana dia sedang melaksanakan dendamnya dengan berbagai macam cara. Tapi cara dia cuma satu, yaitu tipu muslihat. Baik, mari kita mulai, dan tema yang saya ambil ini adalah ketakutan adalah serangan roh jahat. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kita selama ini tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang bukan dari Tuhan pasti tidak membawa damai sejahtera, pasti membawa kecemasan, pasti membawa kepanikan. Tetapi kalau dari Tuhan, semuanya memberikan kekuatan, memberikan rasa kasih dan ketertiban. Itu dari Tuhan. Semuanya kita rasakan damai sejahtera kalau dari Tuhan. Jadi saat ini seperti kita rasakan tidak nyaman, saya pastikan itu bukan dari Tuhan. Amin. Baik, kita baca dari 2 Timotius 1 ayat 7. Supaya kita paham kenapa saya katakan ketakutan adalah serangan roh jahat. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Artinya dia roh. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini buktinya bahwa ketakutan itu adalah roh dan bukan dari Tuhan. Karena apa? Karena setiap hal yang tidak membuat kita nyaman itu bukan dari Tuhan. Dan setiap yang membuat kita tidak nyaman pasti dia akan melemahkan jasmani kita. Kenapa saya bilang, kenapa selama ini kita tidak paham bahwa segala sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, namun bisa kita rasakan, itu adalah pekerjaan roh. Tinggal rohnya roh apa? Dan ketakutan itu dari roh jahat. Ya. Kita lanjut 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih, ya, tidak ada ketakutan. Kasih itu siapa? Ya, itu Allah sendiri. Begitu kita jauh dari Tuhan, pasti ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna, yaitu yang agape, itu dari Tuhan. Pasti tidak ada ketakutan. Tetapi kenapa kita menjadi takut? Karena dunia ini selama ini sudah memprogram kita beratus-ratus tahun lamanya untuk apa? Untuk melemahkan kita. Ketika kita diserang, kita tidak punya benteng perlawanan. Karena semuanya hanya ada dalam intelektual kita. Hanya pengetahuan bahwa Tuhan ada, kita tidak boleh begini, dan sebagainya. Tetapi jiwa dan roh kita tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Itulah cara dunia untuk menghancurkan kita, mempersiapkan, kita sudah dipersiapkan untuk dilemahkan. Sebenarnya kita kuat.
Kita kuat sebenarnya. Cuman kita diproses, diprogram untuk menjadi lemah. Ada sisi nanti yang akan saya buka di mana rahasia. Tolong doakan saya karena bisa saja saya diserang. Karena kuasa gelap, kuasa yang di luar Tuhan selalu bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Kapan saja, begitu sesuatu yang tidak kita lihat dengan mata jasmani itu adalah roh. Itu roh. Berikutnya 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Oh, udah jelas kita berasal dari Allah. Tetapi dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi sepanjang kita masih ada di dunia ini, dia begitu menguasai kita. Jadi kita tidak punya sandaran lain. Kalau kita tidak akan kuat kalau kita berada di luar Tuhan. Dan dia si jahat selalu menarik kita untuk tidak pernah mau diam. Tinggal di kemah, tidak pernah, selalu ditarik-tarik. Dengan berbagai macam cara, bahkan sistem kehidupan kita di dunia saja, dia sudah bangun untuk membuat kita lemah. Mulai dari kita sekolah, dia sudah siapkan. Sejak kita lahir, dia sudah persiapkan kita. Dan kita menganggap bahwa ini adalah hal yang lumrah yang memang harus kita lewati. Tidak, kata sistem itu ciptaan dia. Semua sistem-sistem yang ada di dunia, dia yang bikin. Makanya kita hanya mengetahui hal-hal jasmania. Nanti pelan-pelan akan saya bukakan sini. Jadi kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada. Artinya apa? Kalau kita berasal dari Allah tadi, membawa kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi kalau kita takut, itu datangnya bukan dari Tuhan. Kenapa? Ya memang karena seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Oleh sebab itu ketakutan ini kan gak kelihatan. Mana ketakutannya? Mana barangnya? Gak ada. Perasaan kan, begitu dia menyangkut jiwa, dalam jiwa kita ini, manusia ini ada tubuh, jiwa, dan roh. Body, mind, and soul. Nah, jiwa ini ada 3 unsur. 1, pikiran, perasaan, kehendak. Makanya dalam firman Tuhan dikatakan, taklukkanlah pikiran, tawanlah pikiranmu di bawah, tawanlah pikiranmu dan taklukkan di bawah Kristus. Nah selama ini kita punya pikiran, apakah kita taklukkan di bawah Kristus? Sistem dunia menarik kita untuk tidak bisa ditaklukkan dengan berbagai macam sistem. Jadi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka pikiran kita akan dikuasai oleh si jahat. Sehingga ketakutannya tidak beralasan, hanya kata TV, kata informasi. Ya. Kan hebat kan, luar biasa. Barangnya gak ada, lawannya gak ada. Tapi semua dengan menggunakan bahasa-bahasa yang seolah-olah berhikmat. Karena bahasa ini adalah bahasa menipu rasa. Gitu. Itu diajarkan di dalam pendidikan logika. Bahasa ini menipu rasa. Oh berhikmat, padahal takut gitu lah, dan sebagainya. Ya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu penyertaannya sempurna, bahwa kita pemenang bahkan lebih dari pemenang, maka gak ada ketakutan. Tetapi sistem dunia selalu menggiring kita untuk selalu fokusnya ke jasmani, fokusnya ke yang kelihatan. Yang gak kelihatan gak eksis. Padahal Bapak Ibu sekalian, itu ada 2 unsur. Yang kelihatan seperti yang ada di hadapan saya sekarang, dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan ini casingnya aja. Tapi Bapak Ibu bisa jalan, Bapak Ibu bisa berpikir dari yang gak kelihatan. Pahami itu. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian hadir di dunia, di bumi ini dari tidak kelihatan menjadi kelihatan, dan sebentar lagi akan kembali kepada yang tidak kelihatan. Tetapi kita fokus di dunia hanya kepada yang kelihatan. Seolah-olah casing kita ini hanya mewakili diri sendiri. Enggak. Di dalam tubuh Bapak Ibu sekalian ada 50 triliun sel. Sel itu yang menghidupkan Bapak Ibu sekalian. Bukan casing ini, bukan. Casing ini begitu selnya mati langsung jeblak kayak kayak benda mati. Memang benda mati. Yang menghidupkan Bapak sekalian. Makanya kalau ada orang yang kata orang dulu kesurupan, badannya tetap manusia, tapi mind controlnya udah bukan pada dia.
Jadi kekuatan itu yang tidak pernah diajarkan kepada kita, tidak pernah diberikan pemahaman kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang kelabakan ketika musuhnya datang gak kelihatan. Ketika musuhnya gak kelihatan, wah semua sembunyi, gak tahu, gak jelas. Melindungi diri tapi tanpa tahu musuhnya. Hebat gak itu? Kuasa itu. Kuasa apa tuh, sesuatu yang tidak kelihatan. Hebat kan? Pada panik semua. Kenapa? Dia mempertahankan nyawanya. Hanya fokus kepada jasmaninya. Tuhannya mana? Yang menghidupkan kita bukan barang-barang itu semua, tetapi Allah Bapa kita yang menghidupkan kita. Amin. Jangan kita hianati. Dengan kita takut kita mengkhianati Tuhan. Saya pastikan itu Tuhan gak suka. Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Itu pasti. Kita ada di sebelah sini. Tapi kalau kita gak takut, kita ada bersama Tuhan. Ini masalahnya. Cuman itu aja kok. Ya. Hidup ini adalah peperangan rohani. Peperangan itu hanya antara dua pihak. Gak ada berpihak-pihak. Kubunya selalu dua. Dari dulu sampai sekarang. Makanya ada istilah adu domba. Dan adu domba adalah cara iblis. Gitu. Nah, cara iblis cuma satu, tipu muslihat. Nanti saya ceritakan kenapa saya katakan tipu muslihat. Tipu muslihat adalah satu-satunya cara atau senjata si iblis. Tipu muslihat artinya apa? Mustinya dilihat. Ya, muslihat. Tetapi karena kita ketipu, kita tidak melihat itu. Banyak sekarang kita kena tipu muslihat. Saya tidak bisa melihat wajah Bapak Ibu. Karena kena tipu muslihat. Mainnya cuma di sini. Ya, kita nggak ditodong kok. Kenapa kita kayak orang ketakutan? Bukan ancaman fisik loh. Ya, jadi saat ini adalah saya katakan hampir sama dengan perang dunia ketiga. Tetapi perang spiritual. Tidak lagi perang fisik. Kenapa? Karena saatnya untuk mencuri jiwa-jiwa dari tangan Tuhan. Semua orang ketakutan, semua orang mempertahankan nyawanya. Bahkan uang yang dia cari selama ini pun dipakai, kalau perlu diserahkan kembali kepada si iblis untuk menyelamatkan nyawa kita. Kasihan benar kita sebagai manusia. Ternyata kita bodoh sekali. Kita bersusah payah bangun pagi sampai ini. Terus nanti karena stres kita membayar, keluarkan lagi uang untuk menyelesaikan stres kita. Alangkah bodohnya kita. Tapi bukan salah kita. Karena memang dia penguasa. Dia menguasai dunia ini. Jadi dia bikin sistem supaya kita masuk dalam jebakan. Dan kita berpikir bahwa inilah yang benar. Karena kebohongan yang diulang berkali-kali menjadi kebenaran. Kenapa kita sulit memahami itu? Karena kita dididik dengan cara logika. Logika itu adalah program pikiran. Pikiran yang diprogram. Makanya selama ini sering saya dengar orang berkata gini, gak masuk di logika saya. Karena logika ini hanya menampilkan yang kelihatan. Dan logika ini diprogram oleh yang memprogram. Jadi dia mau hanya kasih tahu sisi ini aja. Nah sisi yang tidak lain, sisi yang tidak kelihatan, dia tidak buka. Karena kalau dia buka, ini tidak menjadi misteri. Kalau dia buka, ini tidak bisa dimainkan. Sisi yang tidak kelihatan ini. Contoh begini. Banyak orang-orang yang punya kemampuan, tapi dia menggunakan kuasa jahat. Dia bisa hari ini di Surabaya, nanti sore ada di Jakarta tanpa naik pesawat. Itulah roh. Dan itu pernah dilakukan juga oleh para nabi zaman dulu. Filipus bisa berada di satu tempat. Yesus Kristus tidak pernah ketangkap sebelum dia mau memunculkan dirinya. Seringkali seperti ini, ada orang mau datang kepada Bapa, tiba-tiba ada awan kemuliaan, orang gak bisa melihat fisik Bapa. Seperti itulah roh bekerja. Jadi ketakutan ini adalah roh. Kasih juga roh. Karena apa? Kasihnya mana? Gak kelihatan kan? Ya, tapi akan termanifestasi di dalam jasmani. Begitu ketakutan, ya kenapa saya bilang ketakutan adalah serangan roh? Karena begitu ketakutan,
jasmaninya akan lemah. Sama seperti dukun-dukun lah, mau ngerjain orang. Apa yang dikirim? Itu roh. Roh apa? Roh yang jahat, tetapi rohnya seperti apa? Gelombang yang dikirim. Gelombang dikirim, lalu tubuh kita akan merasa tidak nyaman. Betul? Ya, saya bisa bercerita ini karena saya sering mengalami hal-hal seperti itu. Jadi misalnya begini, kita memaki seseorang, itu roh. Kamu nakal. Nakalnya kok bisa membuat sakit hati, itulah roh. Kamu nakal, dia sakit hati. Padahal enggak saya lempar batu, tapi sakit. Sakitnya lebih parah daripada saya lempar batu selesai. Itulah pekerjaan roh. Ya. Jadi roh itu bicara jiwa dan roh. Roh sendiri, roh yang ada pada kita. Jadi seperti itulah roh bekerja. Nah, selama ini kita diajar di dunia di program mulai dari SD. Sistem pendidikan yang ada di dunia ini itulah punya mereka. Kita masuk SD disuruh diseragamkan ya. Di sekolah kita diajar tentang angka-angka, nilai-nilai. Kalau ibu 10, saya 6, ibu sombong, saya harus rendah diri. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Seolah-olah ini menjadi sesuatu yang harus kita kejar. Dipacu kita untuk selalu mengikuti teori segitiga piramida bahwa hidup itu harus bersaing. Bersaing sehat, nggak ada. Namanya bersaing tidak pernah ada yang sehat. Karena akan muncul hawa nafsu kita. Dan orang yang ingin mencapai apa yang dia inginkan, dia selalu menghalalkan segala cara. Karena kalau sudah hawa nafsu, segala macam cara dilakukan. Bunuh orang, kalau perlu bayar dan sebagainya. Dan kemudian kalau dia tidak berhasil, dia akan mengatakan, dia akan kecewa. Dan seringkali saya dengar kata-kata, Tuhan belum menghendaki. Padahal bukan Tuhan belum menghendaki, kita yang berjalan bukan di dalam rencananya Tuhan. Kalau kita berjalan di dalam rencana Tuhan, gak ada kata-kata kita keluar. Kita tuh suka menipu rasa. Ya, kata-kata yang keluar dari mulut kita suka menipu apa yang dalam hati kita. Untuk satu, supaya gak malu. Kedua, padahal kita di sininya Tuhan tahu hati kita. Kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan dan berjalan menurut rencana kita, yang ada kita kecewa. Makanya dibilang ini, terjadilah sesuai dengan imanmu. Imanmu itu berdasarkan apa yang Tuhan mau. Ya. Makanya kalau kita menginginkan sesuatu, Tuhan kehendakmu lah yang terjadi, bukan kehendakku. Tetapi kita memaksakan diri. Jadi disinilah terjadi manipulasi bahasa yang sebenarnya menipu rasa kita. Efesus 6 ayat 12 ya. Kenapa tadi saya bilang ada roh jahat? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ya, bukan melawan yang kelihatan. Melawan justru yang tidak kelihatan. Makanya saya bilang ketakutan adalah serangan roh. Ini lawan kita. Saat ini yang sekarang lagi rame-rame sekarang ini, yang segala macam dipromosikan itu, ini adalah serangan roh. Gitu. Serangan roh. Kalau kita tanya mana barangnya, mereka nggak bisa nunjukin kok. Mereka gambar dengan visualisasi. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi yang kita lawan itu roh yang ada di sekeliling kita dan menguasai seantero dunia ini. Sekarang kita berada di ruangan ini, kita terlindung dari serangan fisik. Tetapi kalau roh, dia bisa menembus ruang ini. Jadi selama ini kita nyaman di ruangan ini. Makanya kadang-kadang ada ruangan yang bilang, angker dan sebagainya. Itu ada rohnya, di mana-mana ada roh. Dan ketika itu sebenarnya tubuh kita selama ini harusnya tahu kalau ada sesuatu yang tidak nyaman. Karena tubuh kita yang saya maksud dengan sel tadi, itu terhubung dengan surga. Jadi kalau bapak ibu masuk ke dalam suatu tempat yang gak nyaman, itu akan terasa kayak merinding. Sebenarnya merinding ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak bagus di situ. Cuman kita gak pernah latih untuk peka. Karena apa? Sel-sel tubuh kita ini terhubung dengan surga.
Makanya tubuh kita dibilang tubuhmu adalah bait Allah, bait Kristus. Itu bukan sekedar kata-kata bait Kristus. Kita kan selama ini bait Kristus. Gimana ya bait Kristus? Cuma nggak nyambung. Ternyata bait Kristus apa? Sel tubuh kita. Oke, saya ulangi lagi. Di dalam tubuh manusia ada dua unsur yang mengendalikan. Pertama, otak. Itu yang kita asah selama ini. Makanya kita cuma cerdas intelektual. Ya kan? Kedua sel. Nah otak ini kedua sel. Nah otak hanya punya kemampuan 5%. Makanya kita nggak pernah kita akan sangat sulit untuk mengendalikan tubuh kita. 5% kekuatan otak untuk mengendalikan tubuh kita nggak sanggup. Yang 95% adalah sel. Dan ini tidak pernah diajarkan. Ya, termasuk di yang dipahami oleh medical kedokteran. Tidak sungguh-sungguh dipahami bahwa sel tubuh kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Selama ini kita tidak pernah diajar. Ayo kita lihat nabi-nabi dulu. Pernah nggak mereka pergi berobat ke dokter? Nggak pernah. Dia langsung. Yang kita kenal dengan self healing. Jadi tubuh kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Cuman pada zaman 19 sekian sudah mulai dijadikan industri kesehatan. Ujung-ujungnya kalau sudah bicara industri apa? Larinya kemana? Bisnis. Kalau bisnis menghasilkan apa? Apa? Uang. Nah, uang dijadikan sentral kehidupan manusia. Makanya yang dalam firman, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Satu Tuhan, satu mamon. Dan representatif mamon itu adanya di uang. Makanya semua sekarang menjadi semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Semakin sulit, segalanya dibikin sulit. Yang bikin sulit Tuhan. Bukan. Tuhan tidak pernah membuat kita sulit. Tuhan suruh kuasai semuanya ini. Kelola. Tapi dengan hati yang tulus. Bukan nanti saya dapat berapa ya. Sekian banyak saya giniin dapat uangnya. Itu yang membuat kita tidak tulus. Di situ kuncinya. Karena kita selama ini sentral kita kepada uang. Begitu dikasih ketakutan ini uang kita keluarkan lagi. Untuk menyelamatkan jasmani kita. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita selama ini. Saya pun baru ngerti. Saya bukan pendeta, maaf, saya bukan pendeta. Saya tidak mempelajari ini. Cuman saya dibukakan. Oh begini toh. Jadi walaupun Bapak Ibu mau sembunyi di lemari besi. Menggunakan segala macam alat. Untuk melindungi pikiran kita yang ketakutan. Gak akan selamat. Taruhan sama saya. Gak akan selamat. Kenapa? Karena ketakutan kita menyertai kemanapun kita pergi. Berarti tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Ketika kita jauh dari Tuhan, maka damai sejahtera yang gak ada pada kita, maka ketakutan, ini cuma balik aja. Begitu tidak damai sejahtera, ketakutan. Selalu, begitu tidak damai sejahtera pasti ketakutan. Gak ada lain. Kekhawatiran, kecemasan dan sebagainya. Jangan dipikir orang yang takut melindungi dirinya itu akan lebih sehat dari kita. Enggak. Saya boleh taruhan. Dia lebih sakit, kenapa? Psikisnya sakit. Kita ini sakit psikis, psikosomatis. Psikis kita lemah, psikis kita sakit, tubuh kita bakal lemah. Paling gampang buktinya, kalau orang stres badannya pasti melemah. Orang stres akan muncul hormon di dalam tubuh yang beracun yang disebut dengan hormon kortisol dan membuat gelisah dan akhirnya asam lambung naik dan akhirnya menyerang ke jantung dan akhirnya is dead. Cuma satu kuncinya, seperti Tuhan Yesus ketika meredakan angin. Diam, tenanglah. Nggak ada jalan lain. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian kalau ada apa-apa ke dokter, ke rumah sakit, apa yang diberikan? Apa? Apa? Obat apa? Apa? Apa tadi Pak? Itu saja, cuman itu aja kok. Tetapi besok pagi begitu dia bangun, kalau dia nggak bisa mengendalikan mindsetnya, bergejolak lagi. Jadi kuncinya tenang. Diam, tenang. Aku perintahkan. Itu. Jadi kata-kata kita sangat penting dan berkuasa.
Ya, aku kuat, Tuhanku dahsyat. Ya harus termanifestasi dalam sikap hidup kita. Kuat, Allahku dahsyat, tetapi ketakutan itu bukan termanifestasi. Ngomong tok bahasa sekarang. Karena pujilah Tuhan dengan seluruh akal budimu dan seluruh jiwa ragamu. Gak setengah-setengah. Jiwa raga itu apa? Sel kita. Karena makanya gini, tubuh kita, saya kasih tahu rahasianya, tidak senang dengan hal yang tidak kudus. Makanya dibilang tubuhku adalah bait Allah. Nanti akan saya praktekkan di sini. Bagaimana tubuh kita tidak senang dengan hal yang tidak kudus. Bapak ngebohong, badannya pasti rusak. Saat itu enggak. Pelan-pelan dia berproses. Kita memaki orang. Saat itu enggak kelihatan. Tetapi tubuhnya mulai kayak retak sel-selnya. Jadi kalau orang ketakutan itu imun pertahanan selnya, sel ini harus dipelihara agar dia tetap holy, agar dia tetap ada dalam keadaan nyaman. Kalau enggak kacau. Makanya rumusnya si iblis cuma satu, bikin takut. Bikin takut. Hanya satu, bikin takut. Gitu loh. Kayak gitu kan. Kalau kitanya takut, kita lari, dia yang datang. Tapi kalau kita datang begini, Tuhan jaga karena ada senjata Allah. Jangan kita mundur. Kalau kita mundur, tidak ada pertahanan di sini. Yang ada di sini. Ada itu dulu. Ini dadaku, mana dadamu? Gitu. Jadi harus seperti itu. Anak-anak Tuhan harus termanifestasi dalam sikap hidupnya sehari-hari. Memberi semangat, bukan membuat orang keok. Bukan membuat orang takut. Itu anak-anak Tuhan. Jadi jangan pernah kita mengaku kita anak-anak Kristus kalau kita tidak termanifestasi dalam kehidupan kita. Semangat aja gak punya gimana? Ya, ini saya sampaikan seperti itu supaya kita pahami betul bahwa dunia roh itu seperti itu. Dan di sekitar kita ini banyak nih. Ada Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, terus ada alien, ada dark force dan sebagainya, ada kekuatan kosmik dan sebagainya. Kita nggak tahu, nggak memahami itu. Dia ada berkeliling nih. Makanya dibilang si iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum, berjalan berkeliling. Begitu misalnya kita ini kan nggak sadar, kadang-kadang kita dipancing marah. Dia masuk. Begitu kita berpikir tidak kudus, dia masuk. Dan dia mulai menguasai kita. Ini memang nggak pernah diajarkan, saya juga nggak pernah diajar. Tuhan bukakan begitu, jadi saya harus sampaikan. Dan akhirnya makin lama kita makin mengerti. Kenapa? Nanti saya kasih ayatnya di sini. Bahwa kita hanya fokus kepada yang kelihatan. Selama ini kita hanya fokus kepada yang kelihatan. Yakobus 4 ayat 7, bagaimana caranya untuk menghadapi itu? Gak ada lain. Tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Kalau kita gak tunduk kepada Allah, gak bisa kita ngelawan iblis. Gak mungkin kita hidup mau senang-senang terus mau menang dari iblis, gak mungkin. Pasti kita malah keseret. Malah kadang-kadang kita menikmati atau hidup dalam dosa. Berarti menikmati, bukan jatuh dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa, kita tetap berjuang, kita tidak mau ikut dia, tetapi terplecok dan akan bangkit lagi. Tapi kalau hidup dalam dosa, mungkin kita sudah gak ngerasa bahwa ini dosa. Kita sudah menikmati, itu hidup dalam dosa. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Salah satunya apa? Ketakutan. Ketakutan ini cara iblis untuk membuat kita ikut. Karena kalau orang sudah takut, lihat deh, perhatikan nih fenomena sekarang. Kalau orang sudah takut, semua nurut. Siap-siap jadi budak. Dan saya lihat sekarang tanda-tanda yang mau jadi budak sudah banyak. Budak dunia. Takut dengan tidak makan. Takut dengan segala macam. Takut nyawanya. Takut apa-apa. Karena kita sudah mulai masuk dalam trap jebakan menjadi budak dunia. Terlihat kok. Ketika masa masih aman. Semua haleluya shalom. Begitu ada kayak begitu. Lari masing-masing tunggang langgang. Sekarang kita kehilangan saudara-saudara seiman. Kita punya saudara biologis, yes. Bahkan saudara biologis sudah bukan lagi saudara seiman. Maaf saya harus sampaikan ini. Karena saya melihat itu semua. Di banyak kehidupan, di banyak teman-teman saya.
Mereka mengeluh, sulit mau ketemu keluarganya. Kenapa? Karena dengan segala macam alasan yang sedang didengungkan sebagai propagandanya iblis. Saya harus sampaikan ini apa adanya. Saya harus sampaikan ini apa adanya. Ya, kita saudara, kelihatannya saudara, badannya tetap manusia, tetapi mind control kita. Ya, mind itu pikiran kita itu. Siapa yang memprogram, dia yang menguasai. Jadi saat ini memang sulit untuk tidak mudah untuk memberikan pemahaman atau membangkitkan semangat. Kenapa? Karena saat ini kuasa roh jahat sedang bekerja luar biasa, menutupi, menyingkap seluruh alam pikiran kita. Seperti orang dihipnotis. Orang dihipnotis kan badannya tetap manusia. Terus dia pergi ke ATM, disuruh ambil, dia ambil. Begitu kekuatan itu pergi, baru dia, kenapa saya ini? Saat ini, kekuatan ini sedang bermain di seluruh kehidupan kita di dunia. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Sehingga orang menganggap bahwa ini kebenaran. Ya. Tetapi sebagai anak Tuhan kita bisa melihat dengan nyata bahwa sesuatu yang bukan dari Tuhan sifatnya tidak membuat kita nyaman dan menakut-nakuti. Bahkan menggunakan segala macam perangkat yang ada. Yang saya sebut dengan iklan. Ya. Ini iklan kok. Sama seperti begini ya, kalau kita pengen beli mobil nih, terus kita mulai buka-buka cari informasi. Tahun depan akan muncul mobil Avanza baru. Udah menghayal dong kita. Menghayal, Avanza bagus ya. Terus facelift. Terus nanti di dalamnya ada airbag. Nanti bla 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 bla. Bisa Avanza ini bisa mengangkut 20 orang. Misalnya gitu. Di empet-empet begitu. Kita sudah menghayal. Dengan keindahan dan kenyamanan yang ditawarkan. Betul? Barangnya mah belum ada. Hayalannya udah kita ini kan. Lalu diumumkan, sekarang udah diluncurkan premier atau pertama. Orang daftar. Untuk apa? Mewujudkan hayalan tadi. Nah, sama dengan yang terjadi saat ini. Sebelum diumumkan, iklannya sudah dimainkan. Ini permainan roh. Sehingga orang menunggu. Mudah-mudahan tidak datang. Tetapi kalau datang, saya harus gimana? Begitu diumumkan, sudah datang. Tetapi iklan yang diberikan, iklan terbalik dengan seperti yang saya sampaikan tadi. Begini. Akhirnya ketika kita mengimani apa yang kita imajinasikan, kita menghidupi imajinasi kita, maka jadi barang itu. Kenapa demikian? Karena kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Kita punya kemampuan imajinasi. Kalau di dalam Kejadian apa dikatakan? Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Artinya kita punya kemampuan untuk mencipta. Jadi apa yang kamu imani itu yang terjadi. Karena kita diciptakan with God image. Dengan image-nya Tuhan. Image makanya imajinasi. Jadi kita punya daya hayal nih. Kita selalu berpikir menghayalkan sesuai dengan yang hawa nafsu kita. Coba dipraktek, coba dipikirkan. Makanya orang bilang, kalau kamu menginginkan sesuatu, kamu pikirkan bahwa itu kamu sudah dapatkan. Sama seperti ini. Ini permainan ini, makanya saya bilang ini adalah perang dunia ketiga. Spiritual warfare. Cuman yang ini diberikan iklan yang tidak menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, pasti kita tidak nyaman. Gitu. Jadi ini adalah ketakutan, adalah serangan roh jahat. Makanya wake up. Wake up, mari kita bangun. Jangan kita mau diserang. Kita serang balik deh. Makanya firman Tuhan bilang, lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu.
Tapi kalau kita ngikutin, yang nggak bisa. Silakan misalnya Bapak Ibu sekalian menggunakan masker, tapi karena anjuran, ya, bukan karena takut. Ya, saya mau sampaikan karena anjuran, bukan karena takut. Kalau karena takut, karena latah, nggak punya pengetahuan yang benar, nggak ada gunanya. Ada 3 benteng yang saya mau buka di sini. 1, menggunakan masker. Jangan dipikir aman. Ya, jangan dipikir aman. Kenapa? Karena kalau ada yang mengatakan bahwa masuk lewat airborne, lewat udara, maka dia masuk lewat mata. Matanya tutup. Kalau yang mau pakai, tutup matanya. Kalau mau ini. Tapi apa itu aman? Enggak. Kenapa? Ketika menggunakan itu, sel kita stres. Karena ketika kita nggak nyaman, sel kita pasti stres. Orang yang ketakutan sudah ada, sel kita stres. Karena apa? Runtuh pertahanan selnya. Gitu. Runtuh. Kalau runtuh, nggak ada gunanya. Gitu. Karena yang menghidupkan kita bukan itu. Yang menyelamatkanku adalah kuasa Tuhan. Amin. Bukan barang-barang jasmani itu, bukan. Kita ini makhluk roh. Amini itu, imani itu. Bahwa kita adalah makhluk roh. Kita bukan datang dari hitungan matematika. Kita diciptakan dari kekuatan supranatural yang darinya tidak ada. Terus kemudian dari kecil terus jadi gede. Sampai sekarang bisa seperti ini. Kekuatan roh itu gak bisa dihitung matematika. Oh, kita pikir ini harusnya ya sempurna. Tapi Tuhan punya rencana lain. Tetap itu sama-sama mulia. Tapi Tuhan punya rencana lain. Tidak bisa dihitung dengan matematika. Bahwa itu ilmu pasti, enggak. Oh, dia sudah kawin 5 tahun kok belum. Udah gak mungkin 10 tahun. Tahu-tahu ini. Karena ini semua kekuatan supranatural. Kekuatan roh. Gak bisa dihitung dengan matematika. Nah, dunia ini selalu pakai hitung-hitungan matematika. Hitung-hitungan. Kayaknya gak mungkin deh gue bisa ini. Kayaknya gak mungkin deh. Memang kita selalu dibatasi dengan logika. Karena kita berpikir dengan logika, makanya kita selalu gagal. Logika cuma kekuatan 5%. Tetapi kekuatan Tuhan masih ada 95% yang kita tidak pernah pakai. Gak pernah kita pakai. Cuma 5% loh. Makanya kita tidak masuk di kepala kita. 5 tambah 2 adalah 7. Betul? Itu kan manusia. Tetapi kalau kita percaya dengan apa yang sudah pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bisa memberi makan 5.000 orang. Bahkan 15.000 karena ada istrinya, ada anaknya. Masih lebih lagi 12 bakul. Maka gak masuk kalau kita pakai cara berpikir itu. Harus dilatih. Makanya dalam Korintus bilang, latihlah tubuhmu. Latih tubuh itu, latihlah sel kita. Latihlah kedagingan kita supaya memahami, meminta. Jadi kalau kita sudah memahami itu, ketakutan akan hilang. Karena segala sesuatu Tuhan yang tentukan. Contoh gini ya, kita diajar makan 3 kali sehari. Sebenarnya tanpa makan nasi, tanpa makan roti, kita bisa hidup gak? Bisa. Tapi kenapa kita gak takut? Karena kita tidak menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti dan daging. Tapi dari setiap firman tuh yang keluar dari mulut Allah. Tapi kapan kita mau berbuat itu supaya itu terjadi? Enggak usah makan. Tuhan bilang kenyang Dharma. Kenyang saya. Lo betul. Oh, dia yang bikin kok. Gitu. Ini enggak dilatih sama kita selama ini. Saya pernah bilang sama beberapa hamba Tuhan. Pak, kita dilatih dong untuk membuat mujizat. Kita dilatih untuk memahami itu. Kalau kita pakai akal, kalau Musa pakai akal, pakai otak, gak mungkin bisa membelah Laut Merah. Coba hitung pakai data, pakai jurnal itu bagaimana ngitung itu membelah laut. Jangan hadapi dengan otak, gak akan mampu.
termasuk siapapun di dunia ini gak akan mampu menghadapi situasi yang sedang terjadi kalau kita tidak pakai mata rohani. Kalau kita pakai mata rohani kita sudah tahu dia mau kemana. Itu. Tapi kalau kita pakai mata gini, di luar pintu ini saya nggak tahu ada apa di situ, nggak tahu saya. Kalau mata jasmani ya, nggak bisa saya memahami itu. Tetapi kalau saya pakai mata rohani, saya bisa tembus. Di situ ada apa, di sini ada apa, di situ ada apa. Nanti tahun depan akan terjadi apa. Sehingga kita tahu bahwa saya harus seperti apa. Tuhan suruh saya apa. Tidak ikut kaget-kagetan. Ini harus begini, ikut. Ini harus begini, ikut. Tapi tidak nyaman. Kalau ada rasa tidak nyaman, tanya sama Tuhan. Ada apa? Pasti ada apa-apa. Itu yang dibilang hati nurani. Hati nurani terhubung dengan Tuhan sebenarnya. Itulah sel. Makanya nanti saya ungkapkan bahwa betapa alat-alat yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian yang selalu dipegang, ya, yang kita tidak mau melepaskan segala macam itu sebenarnya jebakan. Itulah yang melemahkan pemahaman kita selama ini. Yang disebut dengan smartphone. Yang smart kita atau mereka? Hah? Yang smart kita atau mereka? Mereka. Terus kenapa kita mau pegang? Itu adalah racun yang kita senangi. Sudah dibilang racun tapi gak mau dilepasin. Nanti boleh tanya, kenapa dibilang racun? Itu menghancurkan sel-sel tubuh kita. Menghancurkan generasi-generasi penerus bangsa. Banyak yang sudah hancur. Kenapa kita tidak ini? Karena kita tidak bisa melihat sisi yang tidak kelihatan. Apa sisi yang kelihatan? Gelombang yang dipancarkan dari situ. Mata kita nggak lihat. Inilah dunia roh. Dunia roh itu bekerja seperti itu. Yang tidak kelihatan itu dia ya, yang akan menguasai dunia, yang menguasai dunia ini. Dia bermain di sisi yang tidak kelihatan. Karena kalau dia buka semua itu, nggak bisa jadi duit buat dia. Karena sentral dia duit. Makanya di dalam pengobatan-pengobatan yang kita pahami sekarang selama ini, kita selalu berpikir bahwa ketika sakit harus dikasih obat. Sementara firman Tuhan katakan di dalam Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tahu nggak kenapa hati yang gembira bisa jadi obat yang manjur? Apa cuman cerita aja itu? Tidak, memang betul hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika hati gembira, selnya itu langsung berubah. Ketika kita stres, selnya juga menguncup, siap-siap mati. Jadi kematian yang kita lihat sekarang ini bukan karena penyakit. Karena stres. Karena ketakutan yang berlebihan sehingga terjadilah senyawa kimia di dalam tubuh kita yang beracun sehingga mendorong semua sel-sel kita untuk menjadi mati. Apapun bentuknya. Wah terasa di sini apa lengket apa segala macam. Enggak apa-apa itu karena selnya nutup kok. Tapi kalau sel ini hidup, enggak masalah. Enggak usah pakai baju, enggak usah pakai gimana-gimana, enggak usah pakai jaket kalau selnya ini tetap hidup. Gitu. Buktinya anak-anak jalanan hidup kok karena dia enggak banyak mikir. Hidup gua aja udah susah mikirin kayak gituan. Itu loh. Makanya yang banyak meninggal adalah orang-orang yang menengah ke atas. Ya, karena apa? Melindungi hasil jarahannya selama ini. Karena takut kalau dipanggil Tuhan gak sempat dinikmatin. Ayo. Kalau gak punya gak takut. Karena kita punya pemahaman. Hidup kita harus jadi berkat. Bukan berkat itu yang kita jaga-jagain. Yang kita anggap berkat itu bukan berkat sebenarnya. Itu alat. Ada orang korupsi. Udah itu undang saudaranya ini apa tuh naik ke rumah baru diiniin padahal hasilnya korupsi. Ya. Tetapi nggak apa-apa. Karena apa dianggap bahwa kan yang hadir nggak melihat dari mana saya dapat itu. Padahal Tuhan tahu. Dan sebenarnya sel Bapak itu, sel orang itu rusak. Karena dia menyimpan kebohongan. Buktinya apa? Kalau Bapak bohong, Ibu bohong, badan Ibu gemetar, betul? Itu sel. Dan itu pekerjaan roh. Terhubung dengan yang punya sel ini sebenarnya Tuhan. Makanya kenapa handphone disebut cellular phone?
Karena dia meniru bagaimana cara tubuh manusia bekerja. Cellular phone. Dulu pikir cellular phone, ya udahlah, mereka ngomong gitu kita ikut-ikutan aja. Tapi setelah tahu ternyata handphone kita itu meniru bagaimana listrik di dalam tubuh kita, otak kita sebagai prosesor, ya, persepsi kita sebagai prosesor mengerjakan tubuh ini. Sama dengan handphone. Makanya kalau kita mau telepon kepada, saya mau telepon ke Pak Pendeta, saya harus samakan dulu frekuensinya, bukan? Nah, saat ini si iblis sedang memasang frekuensi supaya sama dengan frekuensi kita. Supaya kita punya frekuensi, kita ikutin frekuensi dia. Dia maunya lagi main rock and roll, ya kita akhirnya diikutkan rock and roll. Gitu. Nah, sekarang ini di akhir zaman ini dia mainkan musik alunan gelombang yang membawa kita kepada kematian. Ya kita ikutin. Kita pikir kita pintar, padahal kita sangat bodoh. Cuma 5% selama ini. Sepintar-pintarnya yang ada di dunia cuma 5% kalau cuma pakai otak. Makanya kita disuruh pakai hikmat. Hikmat itulah yang 95%. Hikmat itu mendorong sel kita. Hikmat itu bekerjanya melalui sel kita. Gak pakai perhitungan, gak pakai ini. Dia tepat. Saya harus ke kiri, saya harus ke kanan. Saya sekarang jalan dulu atau nanti aja. Kalau nanti saya jalan, kalau otak sekian. Kalau sel enggak. Ya, itu hikmat. Harusnya berangkat sekarang naik pesawat, terus kemudian masih ada dulu, pesawatnya jatuh. Itulah hikmat. Tapi kalau hitung sampai di sana saya telat, nggak bisa rapat, hilang duit saya, proyeknya. Itu hitungan matematika. Itulah hitungan-hitungan dunia. Ya. Makanya nanti saya sampaikan ini bagaimana ikan kita di sekolah itu betul-betul itu telah membangun pola pikir kita yang hanya dibatasi kepada yang kelihatan. Ada yang pernah berpikir nggak kalau SD cuma 6 tahun, dari mana angka 6 itu? Saya juga dikasih tahu Tuhan. Saya tanya para profesor, nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab. Kenapa 6 tahun? Kenapa sekolah lanjutannya 6 tahun walaupun dia belah sekolah menengah pertama, ya kan, SMP, sekolah menengah atas, lanjutan ini, tapi tetap 6. Ya. Terus cari kuliah yang selalu 6 tahun sampai hari ini 6 tahun. Gak usah dibahas. Kenapa angkanya 6? Ya. Itu tandanya bahwa ada yang menentukan kenapa harus 6. Kenapa gak 4 tahun? Kenapa gak 5 tahun? Kenapa gak 7 tahun? Kok angka itu yang dipakai? Ini adalah bilangan manusia. Berarti ini. Nah, karena tiba-tiba saya berpikir gini, rupanya kalau kita mau sekolah luar negeri, kok sama ya aturannya? Harus lulus, kalau mau university harus lulus SMA dulu. Kok sama ya? Berarti ada yang menyeragamkan aturan ini, betul? Jadi segala sesuatu yang diseragamkan bukan dari Tuhan. Ternyata. Jadi kalau sekarang banyak yang seragam, itu bukan anak Tuhan. Maaf. Saya nggak peduli orang tersinggung karena saya datang ke sini bukan untuk menyenangkan telinga. Saya datang ke sini harus menyampaikan kebenaran. Udah cukup kita berbasa-basi. Waktunya sudah sangat singkat. Kita nggak tahu apa yang terjadi 2 bulan yang akan datang. Catat ini, 2 bulan yang akan datang. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau kita pakai otak kita nggak tahu apa yang terjadi. Kaget-kaget kita. Tapi kalau kita pakai mata iman, mata rohani, maka kita bisa melihat akan ada apa. Contoh, tahun baru kemarin, begitu semuanya merayakan dengan sukacita. Tapi dalam waktu 2,5 bulan kemudian sukacitanya hilang. Berarti sukacitanya bukan sukacita dari surga. Padahal sukacita dari surga, sukacitaku penuh. Kita tidak penuh. Kenapa? Kita sukacitanya hanya yang berkaitan dengan jasmania. Kita tidak memikirkan hal-hal yang tidak kelihatan. Padahal Tuhan suka dengan Tuhan itu yang tidak kelihatan.
Kemudian, nah kenapa kita perlu lawan iblis? Di dalam Efesus 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi tipu muslihat artinya mustinya dilihat, gara-gara persepsi kita ketipu, kita anggap apa yang kita lakukan sekarang sebagai suatu kebenaran. Tipu muslihat. Dan iblis selalu memutarbalikkan tidak 120 derajat, 180. Contoh yang paling gampang, sekarang tipu muslihat yang paling gampang dilihat. Naik lift, bukannya tatap muka, pantat-pantatan. Biarin aja, mau dibilang apa. Emang iya kok. Itu kan tipu muslihat namanya. Saya berbicara berdasarkan iman Kristiani. Itu tipu muslihat. Manusia tidak pernah diajar Tuhan untuk tidak senyum. Karena senyum itu menandakan bahwa dia gembira. Mana ada gembira menangis. Ya menangis terharu karena menang itu. Tapi tetap aura gembiranya tetap terlihat. Ya. Sekarang orang dibikin murung. Dengan cara pemahaman, dengan iklan-iklan yang semua memeruntuhkan sel. Bagaimana kesehatan bisa berhasil dengan membuat takut? Tidak ada terapi kesehatan dengan cara menakut-nakuti. Gak ada. Artinya itu tipu muslihat. Saya pertanggungjawabkan yang saya omongin ini. Termasuk yang mengatakan bahwa ini kita pertanggungjawabkan. Kita buktikan kepada badannya. Badannya kuat gak? Supaya kita jelas. Kita jangan pakai teori. Saya bisa buktikan secara objektif bahwa ketika badan kita, pikiran kita stres, badan kita lemah. Makanya perkatakan selalu firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 apa? Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Supaya hidup kita berhasil. Bisa memberikan kekuatan kepada orang. Tapi kalau kita tidak ucapkan, bagaimana kita memberikan kekuatan? Bapak, seorang suami di keluarga itu adalah imam. Dan imam ini menunjukkan bahwa Tuhan gambarannya seperti lelaki. Itu imam. Kenapa laki-laki yang jadikan imam bukan perempuan? Ya karena manusia pertama yang diciptakan adalah Adam. Dan Adam adalah serupa dengan gambar Allah. Amin. Bukan perempuan. Perempuan diambil dari tulang rusuknya laki-laki. Gitu. Makanya laki-laki itu menjadi source, menjadi sumber masalah. Sumber yang bertanggung jawab. Sumber segala sumber. Pemulihan di dalam keluarga sangat tergantung kepada laki-laki, bukan perempuan. Jadi kalau laki-laki nyalahin perempuan, dia bukan anak Tuhan. Walaupun KTP-nya anak Tuhan. Ya, tugas lelaki hanya satu, mencintai. Gak bilang kalau dia baik, gak, mencintai. Tugas untuk seorang wanita hanya satu, menghormati. Ya, mau kayak apa? Bahasa dunia dibilang take and give. Sebenarnya tidak. Kalau masing-masing menyadari perannya dari Tuhan, maka tidak akan ada yang berantem. Tetapi dunia ini, iblis tidak mau tinggal diam. Dia mau selalu terjadi percekcokan. Karena ketika damai sejahtera tidak ada di dalam kehidupan kita, maka di situ iblis sudah menguasai kita.